Cantik kamera kalian. Hah? Sebelum dari Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorak. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Allah yang mempunya. Dialah yang esa, patut dimuliakan seberana Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan serai, bebas dosa pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar hatimu yang benar. Pilihlah Yesus dengan tegar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan sehat, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih patuhilah.
Mari dengarlah suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Saudara-saudara, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup dan perbuatan-perbuatan kita.
Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10.
Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tegakku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita membuka dan mempersiapkan pembacaan Alkitab. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 5. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.
Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mengalami proses pemulihan Tuhan. Atau bahasa Alkitab dari perikop tadi, pemurnian Tuhan. Karena setiap orang yang disebut anak-anaknya atau orang yang percaya kepadanya itu pernah jatuh atau pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi melawan perintah Tuhan. Jadi karena itu kita diproses, kita kemudian dimurnikan oleh Tuhan, entah melalui peristiwa penyakit atau kegagalan. Kadangkala kita harus lihat dari perspektif pemurnian Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi logam yang murni, atau kita menjadi pakaian yang bersih, supaya dengan demikian jelas kedudukan dan identitas kita sebagai orang yang bergantung kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mau setiap anaknya atau orang yang percaya kepadanya lalu kemudian pada saat yang sama kemudian melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan, apalagi melawan perintah-perintah Tuhan. Hari ini tema kita atau topik daripada khotbah renungan kita pada saat ini adalah Tuhan akan memurnikan umatnya. Tuhan akan memproses kita untuk mengalami pemurnian supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat pembacaan tadi, latar belakangnya begini, supaya bisa kita mengerti dengan baik. Israel, setelah mereka menjadi suatu entitas, suatu bangsa, lalu kemudian pada masa tertentu dihantam oleh Tuhan atau dihajar oleh Tuhan. Saya sebutkan saja mulai dari episode di mana mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel, oleh Raja Nebukadnezar, yaitu pada tahun 1586 sebelum Masehi. Jadi tahun itu mereka, terutama kerajaan Yehuda yang pusatnya di Yerusalem, ditaklukkan oleh Nebukadnezar, yakni dari bangsa Babel. Mereka diporak-porandakan. Yerusalem menjadi kota yang luluh lantah, dan kemudian Bait Allah runtuh. Jadi tahun 586 sebelum Masehi, maka Bait Allah yang begitu megah dibangun oleh Salomo kemudian rata atau hancur, saudara-saudara. Dan sebagian besar orang-orang Israel diangkut sebagai tawanan ke Babel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian beberapa waktu kemudian Raja Persia bangkit melalui Raja Koresi menaklukkan kerajaan ataupun Babel yang berkuasa atas Israel tadi. Di bawah pimpinan Raja Koresi, maka kerajaan Babel ditaklukkan. Dan satu kebijakan daripada Raja Koresi setelah mereka mengalahkan orang Babel atau Raja Babel, ialah membiarkan orang-orang Israel kembali. Jadi orang-orang Israel lalu kembali ke Yerusalem setahap demi setahap. Maka dalam catatan sejarah tahun 458 sebelum Masehi, maka lalu kemudian Esra, seorang imam, diizinkan pulang ke Yerusalem untuk kemudian membangun kehidupan beribadah di sana atau membangun kehidupan keagamaan di sana. Lalu pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 445, Nehemia sebagai seorang pemimpin baik di bidang keagamaan maupun politis dipercayakan juga untuk kembali bersama-sama, lalu mereka membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudara, pada beberapa tahun sesudahnya
Nehemia lalu kemudian ditarik atau kembali ke istana Raja Koresi, yaitu pada tahun 433. Nah, saya ingin menceritakan suasananya begini. Pada waktu Esra dan Nehemia di sana mereka bersemangat, ya. Kemudian mereka membangun kehidupan keagamaan. Tapi setelah Nehemia kembali, maka mereka condong lagi kepada kehidupan jahatnya, kepada kehidupan yang tidak mau percaya kepada Tuhan atau tidak menyembah dengan Tuhan. Mereka mengakui bahwa ada Tuhan, tapi mereka tidak menyembah Tuhan. Jadi itulah yang terjadi. Bahkan praktek-praktek seperti yang digambarkan pada ayatnya yang kelima tadi muncul. Ada penyihir-penyihir, ada orang yang menindas sesamanya, bahkan yang kemudian memperlakukan dengan tidak adil orang-orang asing. Dan dalam konteks inilah firman Tuhan datang. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada orang-orang Israel, mulai dari pemimpin-pemimpin agamanya, terutama orang-orang Lewi, sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah untuk melayani di bait Allah. Nah, ada semacam kekecewaan di kalangan orang Lewi begini. Ketika bait Allah mulai dibangun, tapi tidak semegah yang dulu lagi, ada perasaan ciut. Ada perasaan kecewa dan tidak puas, karena itu mereka kurang serius untuk melayani Tuhan atau melayani umat yang datang menyembah kepada Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Tuhan datang dengan firman-Nya untuk memurnikan. Dikatakan di sini, tidak ada yang akan sanggup berdiri kalau Dia datang. Tidak akan ada yang sanggup untuk bertahan kalau Allah hadir. Dia akan datang seperti tukang pemurni logam, ya, atau seperti air, seperti sabun tukang binatu. Sabun tukang binatu itu sabun pencuci. Kalau zaman modern di laundry itu deterjen. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran, untuk memisahkan kotoran dari baju. Jadi saya mulai dari yang pertama, dia akan datang seperti tukang pemurni logam. Dulu waktu saya masih SD di kampung, kadang-kadang ada penjual sendok, bukan penjual sendok, pencetak sendok, ya. Jadi orang-orang di kampung membawa tembaga-tembaga yang ada di rumahnya, lalu si tukang kemudian mencairkan lewat alat pemanasnya, api yang tinggi, mencairkan logam-logam itu, lalu kemudian menuangkan cairan tembaga itu ke dalam cetakan-cetakan sendok atau jenis-jenis yang lain dari perabot rumah, lalu kemudian kita menyewa. Jadi kita membawa bahan bakunya, lalu kemudian dicetak oleh tukang pembuat sendok itu, lalu kita menyewa atau memberikan ongkos. Nah, yang saya perhatikan, kalau apinya yang panas itu sudah membakar dan membuat tembaga itu cair, maka lalu kemudian kotoran-kotoran yang tadinya melekat di tembaga itu keluar dengan sendirinya, terpisah. Sehingga yang ada di situ lalu kemudian hanya tembaga murni, cairan tembaga murni yang kemudian dituangkan di cetakan-cetakan untuk pembuatan sendok. Jadi saudara-saudara, seperti itulah Tuhan kalau datang memurnikan kita, tidak akan tersisa satu kejahatan pun dalam diri kita. Nah, saya punya catatan begini saudara-saudara. Kadangkala Tuhan menghantam kita bukan karena kitanya, tapi karena dosa yang kita pertahankan bertahun-tahun lamanya. Lewat keadaan, lewat peristiwa, mungkin lewat penyakit, kadang-kadang sampai kita binasa. Bukan soal Tuhan tidak mengasihi kita, bukan. Tapi karena kita tidak mampu atau tidak rela untuk mengeluarkan dosa-dosa dari diri kita. Padahal Tuhan sudah membuka jalan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu atau orang-orang yang berdosa, karena kita tidak bisa mengampuni dosa kita, saudara. Berapapun doa, ibadah, persembahan yang kita berikan itu tidak bisa menghapus dosa saudara dan saya. Kita hanya bisa mengalami pembebasan melalui darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia untuk menebus kita semuanya. Lalu kita menaruh hidup kita kepadanya, supaya kita disucikan. Tapi kalau tidak, kita akan mengalami proses pemurnian. Nah, dikatakan tadi, dimulai dari mereka yang ada di dalam bait Allah. Dikatakan Tuhan akan datang ke dalam bait Allah. Itu untuk memurnikan cara, laku, dan sikap orang-orang yang disebut para pelayan Tuhan, orang-orang Lewi. Yang kecewa karena rumah ibadahnya tidak baik lagi, lalu mereka tidak melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Orang kalau sudah berkomitmen dipilih Tuhan, tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, akan mengalami pemurnian dari Tuhan dengan berbagai-bagai hal. Kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi memang demikianlah yang terjadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan sebuah proses pemurnian atas sikap dan hidup kita, ya.
Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan mengajar kita koreksi diri dulu. Jangan-jangan saya tidak serius lagi. Karena mungkin masa pandemi, wah tidak ada yang lihat, saya tidak usah lagi terlibat atau ikut, biarlah saya di rumah saja, atau barangkali saya lebih melakukan tugas-tugas yang lain. Tidak, doamu sangat kita perlukan, perhatianmu sangat kita perlukan, walau sekecil apapun itu. Mari kita mewujudkan tanggung jawab kita. Memang kita belum bisa berkumpul di mana-mana, ya, selain kami bersepakat KSB, Ketua Sekretaris dan Bendahara, untuk mengisi kondisi ini, melayani orang-orang yang sakit, berkunjung kepada mereka, atau mengunjungi orang-orang tua kita, ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi saudara-saudara, walau memang kita belum sebebas dalam keadaan normal sebelumnya, ini new normal, tapi belum ada kebebasan yang penuh. Mari kita tetap memberikan tanggung jawab kita dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan memberikan doa kita, mendukung dan lain-lain sebagainya. Jadi ingat, orang-orang Lewi sebagai pelayan Tuhan karena mereka abai dengan tugasnya, dimurnikan oleh Tuhan. Dan selanjutnya saudara-saudara, Tuhan juga memproses dan memurnikan kita, terutama di ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, kalau kita baca, maka nyata sekali orang-orang yang disebut para penyihir. Nah, kenapa dalam Alkitab banyak sekali sikap Tuhan menghukum orang-orang itu yang dituliskan dalam Alkitab? Apa memang penyihir tidak boleh? Ya, sebenarnya kalau kita dengar kata penyihir saja udah negatif, ya udah tidak baik. Tapi sesungguhnya bukan soal penyihir semata, melainkan apa yang dilakukan penyihir itu bertentangan dengan Allah, atau bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, dalam konteks pembacaan tadi, penyihir-penyihir itu kadang-kadang menggunakan ilmunya untuk membunuh orang, untuk menghancurkan suatu kelompok. Bahkan kadangkala para penyihir menghancurkan martabat manusia. Karena kalau kita baca apa yang terjadi pada zaman-zaman dahulu kala atau zaman kuno, ada penyihir yang bisa membuat manusia menjadi hewan. Itu kan melawan kehendak Allah, manusia dalam manusia. Kita tidak bisa membuatnya menjadi bentuk yang lain atau jenis yang lain. Manusia punya harkat sebagai gambar Allah. Kita tidak boleh mengapa-apakan dia, apapun kondisinya dan bagaimanapun dia rendah di hadapan kita dan jahatnya. Itu hak Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, jadi intinya yang dilawan oleh Tuhan, bahkan yang kemudian diberikan sanksi kepada para penyihir karena mereka menghancurkan martabat kemanusiaan kita. Saya kira walaupun sekarang era modern, saya masih banyak menemukan praktek-praktek seperti itu, perdukungan, santet dan lain-lain sebagainya. Jangan harap mereka akan bertahan di hadapan Tuhan. Ya, saya mengenal ada orang yang kemudian berkata, oh dulu saya suka cari dukun, apalagi kalau sudah ada lawan-lawan dia. Di bidang politik, oh itu apalagi ya. Saya mendengar banyak sekali orang-orang yang kemudian melakukan cara-cara untuk menaklukkan lawan politiknya dengan cara-cara sihir atau santet dan lain-lain sebagainya. Apakah dia dalam bentuk yang ekstrim membunuh orang ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, jangan diikuti saudara. Termasuk ramal-meramal, apalagi sekarang saya lihat ya, ilmu memang sudah berkembang, era kita digital, tapi ternyata ada suatu fitur yang kemudian menyajikan ramalan-ramalan dan banyak orang yang tertarik. Jangan ikuti itu tidak benar, itu tidak betul. Jangan sekali-kali kita ke sana. Ya, Tuhan tidak menghendaki hal-hal yang seperti itu. Dikatakan juga Tuhan akan menjadi saksi-saksi dalam arti yang kemudian akan melihat bahwa kehidupan mereka sungguh sangat jahat, yaitu para bezina. Ya, bezina itu orang yang kemudian sudah punya pasangan lalu kemudian mencari pasangan lain. Ya, kalau dalam istilah istilah yang sekarang ini pelakor, pelampas laki orang ya. Jadi kalau perempuan pelakor, lalu kalau laki-laki apa ya? Perampas istri orang, ya, periskor, ya, satu pelakor, satu periskor. Dulu ibu gembala saya bilang, hai ibu pelakor, oh dia marah. Jangan dulu marah, pelakor itu pelatikor, karena memang dia suka melatikor, saudara-saudara. Baru dia tersenyum, saudara-saudara. Nah, jadi bezina itu dibenci oleh Tuhan. Yang kemudian orang yang bersumpah palsu, saudara-saudara.
Jangan sekali-kali kita bersumpah palsu ya. Di beberapa fase kehidupan kita, kadang-kadang saya melihat ada orang-orang yang dengan mudah bersumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini menipu, ya. Istilah lainnya itu kemudian memutarbalikkan fakta, ya, atau memalsukan sesuatu. Itu juga bahaya. Masih dalam kategori bersumpah palsu, memalsukan ijazah, memalsukan sertifikat. Oh, itu bahaya, saudara-saudara ya. Itu sungguh sangat tidak dikenal oleh Tuhan. Intinya adalah jangan sekali-kali kita tergiring pada arus kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Ya, jangan sekali-kali. Apalagi mengubah KTP-mu sebagai orang Kristen buat jadi agama lain hanya untuk karir. Itu ternyata masih banyak dilakukan di era sekarang ini. Bahaya, saudara-saudara. Sebelum Tuhan turun tangan memurnikan saudara dan saya, maka ingat, jangan lakukan hal itu. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, jangan menindas. Jangan kamu menindas. Di sini dikatakan Tuhan akan memberikan sanksinya kepada yang mereka menindas, memeras yatim piatu, janda-janda, bahkan yang melakukan sikap tidak adil, menyingkirkan orang-orang yang disebut orang-orang asing, saudara. Makanya kita sebagai gereja harus tetap peduli, bukan menyingkirkan orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang-orang susah. Memang kadang-kala gereja, saya kira kalau ditanya tidak mungkin mau melakukan itu, tapi tanpa disadari. Nah, secara halus ini bisa terlihat dari bagaimana kita melayani, hamba-hamba Tuhan melayani. Kadang-kadang melayaninya istilah orang sekarang ini, wah pendeta itu, atau contoh-contoh, wah Pak Pinehas itu hanya mau melayani orang ke rumah-rumah yang berkarpet. Wah, maksudnya yang kaya dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh, itu tidak betul. Jadi yang disebut orang susah diabaikan atau tidak dipedulikan. Jadi kita harus melaksanakan pelayanan yang sungguh-sungguh menjangkau sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Harus ada premis utama bagi kita melayani semua orang seperti Kristus menghadapi dan melayani siapapun. Nah, saudara-saudara, Tuhan masih berproses dan memurnikan kita. Saya ingat ada sebuah pengalaman nyata. Saya mengenal suatu keluarga dan istrinya adalah orang Indonesia. Mereka keluarga yang tinggal di Kuala Lumpur, KL. Nah, Ibu Teti ini adalah seorang pengusaha dari Sumatera, lalu kemudian dia kuliah dan kemudian lulus di Malaysia, bekerja dan mempunyai usaha yang cukup berkembang di sana. Dia menikah dengan orang Malaysia. Lalu kemudian usahanya berkembang, saudara. Nah, Ibu Teti ini orang Kristen, tapi dia tidak pernah lagi ke gereja. Karena saking sibuknya, ya, dia punya usaha-usaha itu ada di beberapa tempat. Ada di Kuala Lumpur, ada di negara-negara bagian yang lain dari Malaysia. Nah, saking sibuknya saudara-saudara, dia itu boleh dibilang atau istilah lainnya workaholic. Lalu kemudian pada bulan Desember, ya saya sering membagikan cerita ini kepada jemaat-jemaat yang saya layani. Pada bulan Desember itu sebelum masuk tahun baru, dia harus dikarantina 10 hari. Dikarantina untuk mengalami terapi dari pihak medis, terutama untuk merefresh otot-ototnya supaya lalu menjadi renggang lagi, jadi fresh begitu. Kalau tidak, katanya dia akan jadi seperti orang gila kalau tidak diterapi seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi itulah kehidupannya. Dia sungguh sangat sukses, tapi suatu masa apa yang dia bangun itu turun. Dia nyaris bangkrut. Nah, dia berusaha, tapi memang apa daya. Namanya juga manusia terbatas, dia tidak bisa melakukan itu. Sampai suatu ketika dia betul-betul terpukul. Karena begini, waktu untuk kerja begitu menyita sampai anak-anaknya tidak punya kesempatan lagi. Jadi anaknya, dia punya anak 3, yang tertua waktu kami jumpa itu masih mahasiswa. Yang tertua itu selalu ingin ketemu ibunya di kantor, tapi nggak ada ibunya. 2 kali, 3 kali, beberapa kali nggak ada ibunya. Lalu kemudian anaknya membuat appointment ya untuk jumpa ibunya. Lalu dia memberikan itu kepada sekretaris ibunya. Sore-sore Ibu Teti pulang dari suatu pekerjaan, lalu sekretaris mengatakan, "Bu,
anak ibu ini namanya membuat appointment untuk ketemu, janji ketemu. Saudara, Ibu Teti kaget luar biasa. Sampai sebegini kah? Sehingga anak untuk jumpa harus buat janji ketemu seperti rekan-rekan bisnisnya. Lalu dia buru-buru pulang, dia cari anak-anaknya. Tapi ternyata kondisi sudah akut. Anak-anaknya kecewa luar biasa. Mereka tidak mau didekati. Mereka pergi aja. Kuliah memang masih kuliah, tapi bergaul aja. Sampai ada jarak yang luar biasa. Ini membuat Ibu Teti terpukul. Di bisnisnya dia mengalami kemunduran. Di keluarga dia merasa seperti ada di dalam neraka. Dia tidak lagi bisa mendekati anak-anaknya. Satu anaknya laki-laki, dua anaknya perempuan. Dia bergumul, lalu dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang Kristen, lalu kemudian terbesit di pikirannya untuk menjumpai pendeta. Lalu kemudian pendeta mendengarkan, pendeta cuma bilang begini, Bu Teti, untuk membaharui semuanya, Bu Teti harus masuk ke gereja. Oke, dia siap. Tapi bukan cuma itu, kalau bisa Ibu Teti ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Nah, dia kaget, tidak pernah gereja, tiba-tiba disuruh ambil bagian dalam pelayanan. Tapi ya, karena memang dia rindu untuk memulihkan keadaannya saudara-saudara, maka dia kemudian masuk ke gereja dan memperhatikan kegiatan-kegiatan di gereja, kira-kira dia mau masuk di bidang yang mana. Dia tertarik di bidang diakonia. Karena di situ diumumkan kegiatan-kegiatan diakonia untuk membantu orang susah, juga untuk mengunjungi orang-orang sakit. Lalu dengan uang yang dia punya, dia kemudian membeli bahan-bahan coklat, membuat kue-kue coklat. Nah, setelah itu dia bawa pada hari Minggu, selesai ibadah, lalu dia tawarkan kepada jemaat. Nah, dia ambil modalnya, untuk untung dari penjualan itu dia masukkan ke kas diakonia. Dan itulah yang dia lakukan tiap minggu, sampai kemudian saudara-saudara, dia diajak pergi kunjungan, menolong orang susah ke rumah-rumah sakit, di mana orang-orang menderita atau warga mereka maupun orang lain ada di sana. Suatu waktu dia berjumpa dengan seorang yang tumor otak, anak dari Indonesia. Ketika dia melihat, aduh hatinya tersentuh, kasihan. Akhirnya dia makin bersemangat saudara-saudara untuk melakukan apa yang dia lakukan selama ini, membuat kue-kue, menawarkannya kepada jemaat, untungnya dimasukkan ke dalam kas diakonia. Nah, dia kemudian terus terlibat di pelayanan itu saudara-saudara. Nah, di bulan Desember apalagi dia terlibat sambil dia tetap mempertahankan perusahaannya dan bagaimana melakukan pendekatan kepada anak-anaknya. Nah, tiba-tiba dia baru sadar, udah lewat bulan Desember, saking dia terlibat di dalam pelayanan diakonal. Dia baru sadar, aduh, sudah masuk bulan Januari. Nah, dia membayangkan pasti akan ada efek karena dia tidak diterapi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya harus dikarantina 10 hari untuk mendapatkan terapi medis. Tapi dia bilang, kok perasaan saya enak-enak aja. Saya enjoy aja. Nah, di situ dia mengambil kesimpulan. Ternyata, kalau kita memikirkan orang lain, apalagi ambil bagian dalam pelayanan di gereja, Tuhan akan merefresh kehidupan kita, akan merefresh tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Dan dia mengatakan, ternyata Tuhan memulihkan saya dengan cara ini. Saya mengalami semacam kebangkrutan, kondisi keluarga berantakan. Itu proses dari Tuhan. Saya masih punya cerita yang panjang bagaimana dia melakukan upaya untuk keluarganya. Dan bagaimana juga dia melakukan pelayanan-pelayanan berikutnya. Tapi cukup saja. Pada akhirnya perusahaannya bangkit kembali. Dan terutama dia sungguh sangat bahagia. Anak-anaknya bisa dia rangkul kembali. Mereka bisa membuat acara-acara di rumah, masak kalkun. Suaminya pintar masak kalkun, sebagai orang Malaysia pintar. Jadi kadang-kadang dia tawarkan itu kepada anak-anak mereka dan lambat laun anak-anaknya dekat kembali. Jadi Ibu Teti bersaksi pada waktu saya diundang untuk memimpin suatu ibadah di rumahnya, maka dia bersaksi, Tuhan proses aku, Tuhan proses awak, Tuhan proses saya dalam melalui situasi-situasi seperti ini. Nah, kadang-kala saudara-saudara saya berpikir begini, untuk mengalami proses hidup, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, cari gereja, cari firman Tuhan, berdoa, dan kalau bisa melayani. Mungkin kita berpikir, kok
keadaan-keadaan saya nggak berubah-berubah. Kita sudah mencari nasihat dari berbagai-bagai pihak yang kita andalkan. Bahkan juga mungkin juga pengobatan akan sakit penyakit kita. Seperti Paulus minta kepada Tuhan, angkatlah penyakitku ini. 3 kali dia berseru, tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Saya punya catatan begini, kita boleh berobat kemana-mana, tapi ada satu obat yang sungguh sangat manjur, hati yang beriman kepada Tuhan, dan apalagi yang mau melayani, ambil bagian. Maka Tuhan akan memberikan caranya supaya kita dipulihkan dari kondisi-kondisi hidup kita. Tuhan terus akan memproses kita dalam rangka pemurnian kita sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita naikkan pujian Bless the Lord, oh my soul.
my soul, I worship His holy name. Sing my Baba before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Saudara-saudara, persembahan pujian dari Vokal Group Lestari. Lestari adalah singkatan dari Leslie, Esther, Arta, Audrey, Rose, dan Indah. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu berhidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu berhidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Terima kasih kepada Vokal Group Lestari. Tuhanlah yang dimuliakan atas persembahan pujiannya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Betapa kita tidak bersyukur, matahari raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, juga dilanjutkan dengan doa syafaat, dan seluruh rangkaian doa ini nanti kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah kami sehingga kami dapat terus memberikan kepadamu Bapa melalui persembahan-persembahan kami, baik yang kami wujudkan untuk persembahan di gereja maupun untuk bakti-bakti bagi kemanusiaan kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk mewujudkan semuanya itu. Ajarkanlah kami untuk melihat betapa banyaknya kasih karunia, berkat, dan pertolongan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Singkirkanlah segala penghalang dan dosa-dosa kami yang kadang-kala
tidak melihat dan apalagi tidak menghargai pemberian-pemberian Tuhan yang begitu indahnya dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan berkati gereja kami GKST Gloria Jakarta dengan seluruh pelayanannya. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, majelis, penatua diaken, dan seluruh keluarga. Kiranya bersama-sama kami terus melayani Tuhan. Memberkati semua keluarga-keluarga yang ada di lingkungan gereja kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Ibu Velma Paswa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkudapung, Ibu Silvi Timisela, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kana, Bapak Ibu mertua dari Penatua Yurlin Poa, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Todawani, Bapak Theophilus Kampu, ayahanda dari Bapak Joni Kampu. Kiranya jamahan Tuhan memberikan mereka kekuatan yang baru dalam proses-proses pengobatan dan sekaligus juga pemulihan mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pagalagalamba, Bapak Onja Tobondo, Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu Mama Diana, Oma Ibu Elizabeth Nubi Tokare setelah dioperasi beberapa waktu yang lalu. Ibu Nurlia Teresia Monai atau Mama Jessica juga setelah operasi beberapa waktu yang lalu. Kami juga memohon pemulihan-Mu bagi Ibu Pendeta Meske Sirimatungka. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai mereka untuk proses pemulihan yang sungguh sangat mereka rindukan. Tuhanlah yang memberkati. Kami mendoakan saudara kami yang berulang tahun kelahiran, tanggal 3 September 2020, Ibu Rundi Tanamo Tolidunde, tanggal 4 September 2020, Bapak Jeffrey Tanamo, 4 September 2020, Saudari Ziane Kalengkongan, 6 September 2020, Ibu Esther Rasumpada. Tuhanlah yang menyertai, mengokohkan dan memberkati mereka dalam fase baru yang Tuhan telah bentangkan sebagai waktu di umur mereka. Seluruh kehidupan mereka biarlah penuh dengan kasih, kemurahan, dan keselamatan Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami dampak ekonomi, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan memberkati aksi Gloria Peduli yang terus berupaya untuk menyalurkan bantuan-bantuannya kepada setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati aksi Gloria Peduli, Tuhan memberkati semua orang yang memberikan persembahan-persembahannya, bahkan kolekte serta sumbangan-sumbangannya. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan pemuda dimanapun berada. Kami mendoakan pemuda untuk kegiatan tanggal 19 September. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan mereka yang di perantauan, dalam pelayaran, atau dimanapun mereka berada. Jeffrey Tolevo, Yus Gola, Alpinus Bamolelen, Albertian Toroliu, Imran Lawuri, Roy Lawodi, Chris Walenta, Hut Marimbo, Roli Marimbo, Debbie Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku. Kami juga mendoakan Yerobeam Tinida, William B. Lagatondo. Tuhan, lindungilah mereka dalam seluruh keberadaan mereka. Kiranya kasih setia dan keselamatan Allah akan melingkupi mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan berkati orang-orang tua kami dimanapun berada. Berikan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera di hati mereka. Kami mendoakan anak-anak kami semuanya dalam proses pertumbuhan serta pendidikan mereka. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan memberkati panitia pembangunan dan gerakan-gerakan serta rencana-rencana mereka. Tuhan memberkati pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka. Tuhan memberkati pendeta-pendeta di lingkungan pelayanan kami. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan juga hikmat. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati seluruh aparat. Tuhan memberkati para tenaga medis. Tuhan memberkati daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja di sana juga GKST. Tuhan memberkati pelayanan mereka di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja dalam rangka ikut membantu memerangi terorisme di Poso. Tuhan memberkati aparat yang berjuang di sana. Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja di Indonesia. Bahkan memberkati gereja-gereja pelayanan di mana kami berada di DKI ini. Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam kasih demi mewujudkan kemurahan Allah kepada setiap orang yang dilayani.
Kami mendoakan seluruh orang yang beribadah pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya apa yang kemudian kami wujudkan ini menjadi jalan anugerah dari Allah untuk kami semuanya, bahkan jalan pemulihan, jalan pemurnian dari Allah. Tuhan memberkati keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Kami mendoakan Bapak Evangelis Ritson Manyonyo dan tim di Sabidago. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Bapak. Semua keluarga-keluarga muda kami doakan ke dalam tangan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami khusus mendoakan keluarga Posman Sidabalo dan Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati rencana mereka. Kami mendoakan para tenaga medis dari lingkungan pelayanan dan gereja kami. Tuhan berkati mereka. Bapak Dokter Alvinus Kamboji, Saudari Dokter Meli Stefani Wagala, Diaken Risma Tadayu, Juliana Keotuikelo, dan semua yang lain yang juga berjuang dalam rangka menjalankan tugas-tugas mereka di bidang medis. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hidup kami hari ini sepenuhnya kami pertaruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok Warta Jemaat hari ini, Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Phineas Jenjengi, Majelis Bertugas, Kelompok Pujian, Operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kebaktian minggu depan akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 13 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelayan Firman Pendeta Phineas Jenjengi. Dilaksanakan secara onsite di Chapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang. Ibadah onsite ini tetap disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta, sehingga jemaat dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Mohon warga jemaat untuk tidak melewatkan ibadah minggu kita ini.
ibadah pemuda Gloria via Zoom. Akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 6 September 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September 2020. Ulang tahun kelahiran 3 September 2020, Ibu Rundi Tanamo Tolidunde. 4 September 2020, Bapak Jeffrey Tanamo. 4 September 2020, Saudari Ziana Kalengkongan. 6 September 2020, Ibu Esther Rasumpada. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat tetap merencanakan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada bulan September ini dan bulan-bulan berikutnya. Mohon dukungan warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini, dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Pelaksanaan kebaktian Minggu. Majelis menyepakati, berdasarkan situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah, bahwa pelaksanaan kebaktian Minggu Jemaat GKST Gloria Jakarta selama Agustus sampai September 2020 adalah sebagai berikut. Minggu pertama dan ketiga disiarkan secara live streaming dari rumah gembala jemaat. Minggu kedua dan keempat dilaksanakan secara onsite di Chapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang. Ibadah onsite ini tetap akan disiarkan secara live streaming sehingga warga jemaat masih dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Demikian disampaikan, semoga dapat dimaklumi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Berjalanlah dalam terang dan kekuatan Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita dan dalam kepenuhan kasih-Nya. Kasih setianya dari sekarang sampai seterusnya. Jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Berperang melawan dosa,
berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.